Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga Anda semua baik-baik saja bersama dengan seluruh keluarga teman-teman. Dimanapun teman-teman berada, selamat beraktivitas. Semoga hari ini sampai hari-hari ke depan kita semua dimudahkan rezeki kita dan tetap semangat. Timnas U17 kita hari ini adalah hari terakhir dalam pemusatan latihan atau TC di Bali sebelum tim asuhan Nova Arianto ini berangkat ya menuju ke Medan untuk bersiap tampil di turnamen Piala Kemerdekaan U17. Ini akan berlangsung dari tanggal 12 sampai tanggal 18 Agustus ini ya, tentunya untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 teman-teman. Dan ajang ini adalah ajang yang penting. Saya pikir pas ketika PSSI mengagendakan turnamen ini dan berlangsung di luar Jawa. Kali ini ada di Sumatera, dipilihlah Sumatera Utara di stadion utama di Sumut ini yang dulunya dipakai untuk PON ya. Dan PSSI lewat ketua umum tentunya sudah mengatakan tidak akan selalu seperti di Jawa sentris atau di Jakarta. Sekarang sudah mulai menyebar ke berbagai daerah ya, untuk pertandingan kualifikasi U23 saja itu digeser ke Sidoarjo ya, Gelora Delta Sidoarjo. Kemudian pemanasan uji coba di FIFA Matchday tim senior kita itu berlangsung di Gelora Bung Tomo di Surabaya. Nantinya juga akan dilihat, tentunya akan mungkin ada yang di Palembang ya, kemudian ada nantinya mungkin di Kalimantan. Kemudian lihat bisa saja satu waktu akan di Papua. Itu yang nantinya dilakukan oleh PSSI untuk ada pemerataan. Jadi semua bisa menonton secara langsung. Jadi tidak selalu harus di Jakarta di GBK. Oke, besok ya saya sudah mengkonfirmasi dengan manajer tim Pak Ahmed Saki Iskandar barusan tadi untuk untuk jadwal berangkat. Jadi besok sudah tiba di Medan. Dan ada 30 pemain yang akan dibawa oleh Coach Nova. Di antaranya juga ada pemain-pemain tambahan kan. Ada Matthew Baker juga akan ikut ya menuju ke sana. Dan di Medan untuk U17 ini itu bukan saja menguji kesiapan mental para pemain, tetapi di sini pun akan melihat ya, menguji tentang konsistensi permainan dari timnas U17 kita. Karena ini perlu akan dijadikan bahan evaluasi bagi Nova untuk timnya, karena akan bertarung di grup yang keras ya. Kita berada di grup H, ada Brazil, ada Zambia, ada Honduras. Makanya tim-tim yang datang kali ini adalah tim-tim yang punya karakter permainan yang mirip ya, sehingga bisa kita melihat, belajar ada kelemahan ya bagi tim kita untuk dievaluasi. Ya itu penting untuk menghadapi Piala Dunia, karena Piala Dunia akan berlangsung di Qatar pada November ya akan datang ya, tepat adalah tanggal 3 sampai tanggal 27 November yang akan diikuti oleh 48 tim. Nah, soal peserta ada pergantian ya. Tadinya kan Afrika Selatan yang dicoba untuk ada mungkin Panama, ada Tajikistan. Tapi kemudian Panama hilang, tinggal Tajikistan dan Afrika Selatan. Terakhir Afrika Selatan teman-teman itu batal ikut. Maka yang ganti adalah Mali sebagai wakil Afrika. Nah, kita kan satu grup ada Zambia sebagai wakil Afrika. Jadi dilihat ya oke lah, Mali juga ikut Piala Dunia U17. Jadi paslah karakter permainan sama dengan Zambia. Ya, kemudian ada satu tim yang kuat. Ini yang istimewa di Piala Kemerdekaan kali ini karena kita berhasil mengundang juara Asia U17 ya, di Arab Saudi, yaitu Uzbekistan. Nah, Uzbekistan menarik tim asuhan Ismailov ini yang tidak terkalahkan di U17 kemarin, ya, itu yang mengalahkan Korea Utara di semifinal dengan 3-0. Nah, Korea kan kita tahu bersama teman-teman, itu membantai habis tim U17 kita dengan 6-0 ketika kita sudah memastikan diri lolos ke Piala Dunia, yaitu masuk ke perempat final. Jadi dengan kedatangan Uzbek ini kita akan banyak belajar terhadap mereka. Ya, tim yang kuat sebagai pemenang U17 di konsentrasi Piala Asia kemarin, dan mereka hadir. Nah, nanti banyak pelajaran yang kita akan lihat, kita akan terima dengan permainan mereka yang sangat baik. Karena
intinya bagi Nova dia harus bisa menemukan ya cara bermain yang baik, kemudian pola yang sebenarnya yang dia tampilkan, ya apakah tetap dengan 3-4-3 atau bermain dengan 4-3-3 atau bermain dengan 3-5-2 ya atau 4-4-2 atau 3-4-2-1, terserah dari Nova yang akan melihat bagaimana tim asuhannya ini untuk bisa bermain nanti di Piala Dunia dengan memanfaatkan momen penting di Piala Kemerdekaan U17 ini. Nah, dalam pertandingan nantinya itu kan menggunakan sistem round robin, semua tim akan saling bertemu. Tim yang paling banyak menang dan berada di puncak klasemen itu yang dinobatkan sebagai juara di Piala Kemerdekaan U17. Jadi kita nanti akan bermain dengan Uzbek, bermain dengan Mali, dan bermain dengan Tajikistan. Jadi ada dua tim baru yang masuk, yaitu Mali dan Uzbekistan. Tajikistan yang hanya bertahan dari awal kan ketika diumumkan. Nah, selain kita yang hadir Piala Dunia nantinya di Qatar yang sudah saya sebut tadi, berada di grup H, Uzbek ya U17 mereka berada di grup J. Ada Paraguay, ada Panama, dan Republik Irlandia. Kemudian ada Mali U17. Mali U17 berada di grup L untuk Piala Dunia, teman-teman ya. Mereka ketemu dengan Selandia Baru, ada Austria, dan Arab Saudi. Itu Mali, grupnya Mali. Sementara grupnya Tajikistan U17 itu berada di grup I. Lawan-lawan mereka adalah Burkina Faso, Republik Ceko, dan Amerika Serikat. Itulah grup dari Tajikistan. Dan ini grup juga ya. Ada Burkina Faso ini bersama dengan Republik Ceko dan Amerika Serikat. Ini bisa menjadi lawan yang sulit bagi Tajikistan. Tapi apapun itu sama seperti kita. Ada dengan Brazil. Kita tahu bersama Brazil 4 kali juara Piala Dunia ya di level junior mereka. Kemudian ada Honduras yang juara di atas di grup Amerika Tengah Utara sana, dan juga dengan Zambia walaupun sebagai tim pertama yang lolos dari Afrika, tapi ini kuda hitam yang berbahaya. Jadi kunci kita nantinya itu menang melawan Zambia, itu sudah bagus buat kita. Sebelum kita ketemu Brasil dan ketemu Honduras, ya itu ya teman-teman. Tapi oke lah, sebelum ke sana yang masih jauh itu kita melihat nantinya penampilan performa dari Sahabi Goli dan kawan-kawan ya, di Medan untuk Piala Kemerdekaan ini. Semoga kita mendapatkan pelajaran yang penting, berharga, dan bukan cuma itu, kita bisa mendapatkan hasil yang positif. Ya, walaupun Uzbek tim yang kuat, sang juara di Asia, tetapi kita bisa tentunya memberikan perlawanan sengit dan berharap kita mendapatkan hasil bagus melawan Mali dan melawan Tajikistan. Oke, termasuk melawan Uzbek. Semoga bagi anak-anak tim U17 ini bisa bermain dengan baik dan bermanfaat untuk kita, untuk Coach Nova ya dalam persiapan menuju ke Piala Dunia U17 di Qatar. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.